Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus membawa hidup kita pada kuasa kemenangan Kristus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 24, ayat 36 sampai ayat 40, yang mengisahkan penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Konteks ayat-ayat ini terjadi di Yerusalem, di ruang atas tempat para murid berkumpul, pada hari yang sama dengan kebangkitan Yesus. Setelah penyaliban dan penguburan Yesus, timbul kebingungan dan ketakutan yang meluas di kalangan para pengikutnya. Terlepas dari laporan tentang kubur yang kosong dan kesaksian para wanita yang telah melihat malaikat, dan kedua murid yang segera kembali setelah perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, para murid berjuang untuk memahami realitas kebangkitan Yesus. Mereka bergulat dengan keraguan, ketidakpastian, dan kesedihan atas kehilangan guru tercinta. Dalam suasana ketakutan dan ketidakpercayaan ini, Yesus tiba-tiba muncul di antara mereka, berdiri di tengah-tengah mereka. Para murid terkejut dan ketakutan, mengira mereka melihat hantu. Yesus, dalam tubuhnya yang telah bangkit dan dimuliakan, berupaya meyakinkan mereka akan identitasnya dan menghilangkan keraguan mereka. Dia menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya, yang mempunyai tanda penyaliban, untuk membuktikan bahwa Dia memang Yesus yang sama yang disalib dan dikuburkan. Perjumpaan dengan Yesus ini menandai titik balik bagi para murid, meneguhkan realitas kebangkitannya, dan menanamkan dalam diri mereka rasa iman dan harapan yang diperbarui. Hal ini juga menggarisbawahi sifat nyata dari tubuh kebangkitan Yesus, yang dapat memakan makanan dan menanggung luka penyalibannya, menunjukkan kesinambungan antara kehidupannya di dunia dan keberadaan kebangkitannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Setelah penyaliban dan penguburannya, murid-murid Yesus bergulat dengan kesedihan, kebingungan, dan ketakutan. Terlepas dari kesaksian para wanita yang telah mengunjungi kubur kosong dan bertemu dengan malaikat, keraguan tetap ada di antara para murid. Dalam konteks ketidakpastian inilah Yesus menampakkan diri kepada mereka, menyatakan dirinya dalam tubuh kebangkitannya. Yesus membuktikan tanpa keraguan bahwa Ia memang hidup, menang atas kematian, dan hadir bersama mereka di tengah-tengah mereka. Dalam konteks kita saat ini, yang juga ditandai dengan ketidakpastian, kekacauan, dan keputusasaan, pesan kebangkitan Yesus memiliki relevansi dan harapan yang mendalam. Sama seperti Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat mereka ragu-ragu, Ia juga datang kepada kita, menawarkan jaminan, kedamaian, dan kuasa kebangkitannya. Kemenangannya atas kematian bukan sekadar peristiwa sejarah melainkan kenyataan masa kini, yang dapat dinikmati semua orang yang beriman dan percaya kepadanya. Terlebih lagi, kebangkitan Yesus mempunyai implikasi transformatif bagi kehidupan kita saat ini. Hal ini memanggil kita untuk beralih dari rasa takut ke iman, dari keraguan ke keyakinan,
seiring dengan kita menerima kebenaran kemenangannya atas dosa dan kematian. Hal ini mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita kepada ketuhanan Kristus, membiarkan kuasa kebangkitannya bekerja di dalam dan melalui kita, mengubah kita menjadi wadah kasih karunia-Nya, dan instrumen tujuan pelebaran kerajaan-Nya di dunia ini. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita dipanggil untuk menerima kenyataan akan kebangkitan Yesus. Dengan iman yang tak tergoyahkan, mengetahui bahwa kemenangannya atas kematian, menjamin harapan kita akan kekekalan, dan memberdayakan kita untuk hidup dengan keberanian dan keyakinan di masa kini. Kedua, kita diajak untuk menyerahkan hidup kita kepada ketuhanan Kristus, membiarkan kuasa kebangkitannya berkuasa dalam setiap aspek kehidupan kita, mengubah hati, pikiran, dan tindakan kita, untuk mencerminkan kasih dan anugerah-Nya. Ketiga, kita ditantang untuk hidup sebagai saksi kebangkitan Yesus, membagikan kabar baik tentang kemenangannya kepada dunia, yang sangat membutuhkan pengharapan dan penebusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kuasa kebangkitan-Mu yang membawa harapan, kesembuhan, dan transformasi dalam hidup kami. Bantu kami untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan-Mu, membiarkan kuasa kebangkitan-Mu bekerja di dalam dan melalui kami demi kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan iman, keberanian, dan kasih sayang, saat kami menjadi saksi kemenangan Tuhan atas dosa dan kematian. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.